mengisi formasi di sini. Kemudian nilai tertinggi yang nomor 2 itulah 716 ya. 716 berarti dia mengisi formasi yang kedua. Nah, ini sama halnya dengan Agnes ini, dia itu seleksi bertarung dengan dirinya sendiri ya. Jadi Agnes ini hanya cukup bertarung dengan dirinya sendiri, hanya memperjuangkan untuk lolos passing grade, maka nanti akan bisa mengisi formasi di sekolahnya ini. Untuk pelamar umum nanti diikuti yang pertama, yaitu guru honor di sekolah negeri yang terdaftar Dapodik kurang dari 3 tahun, kemudian lulusan PPG dan juga guru honorer sekolah swasta. Nah, di sini nanti untuk guru honor sekolah negeri ini nanti memilih formasi yang ada di sekolahnya sendiri jika ada. Kalau misalkan nggak ada, nanti bisa memilih formasi di tempat lain. Kemudian untuk lulusan PPG dan juga guru honor sekolah swasta, apakah mereka bisa mendaftar di sekolah yang ada guru honor sekolah negerinya? Tentu saja di sini tidak bisa ya. Mboten parang teman-teman. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru yang sering ditanyakan oleh teman-teman di kolom komentar ya. Selama ini kita sering membahas terkait tentang guru yang sudah lulus passing grade. Ada teman banyak sekali yang bertanya, kalau misalkan mekanisme yang pelamar umum itu kira-kira bagaimana? Berikutnya adalah penentu kelulusan P3K guru untuk di tahun 2022 bagi teman-teman yang pelamar umum ya, dengan metode ujian yaitu menggunakan CAT UNBK. Nah, di sini adalah nanti pesertanya yang pertama yaitu guru honorer sekolah negeri dengan masa kerja kurang dari 3 tahun. Yang kedua itu adalah untuk lulusan PPG dan juga untuk guru honorer sekolah swasta, teman-teman. Yang mana di sini nanti dalam skala prioritas dan juga umum ini adalah untuk prioritas 1, nanti teman-teman langsung penempatan ya. Kemudian untuk prioritas kedua ini adalah nanti dengan seleksi background check atau kesesuaian verifikasi. Kemudian untuk yang pelamar umum nanti harus mengerjakan dengan komputer CAT UNBK. Nah, kira-kira bagaimana nanti untuk penentuan kelulusannya dan juga pemilihan formasinya untuk yang pelamar umum ini, sehingga nanti teman-teman bisa mengecek ya peluangnya secara mandiri. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, untuk yang pertama ya. Untuk yang pertama, untuk jadwal pendaftaran P3K guru untuk pelamar yang umum. Nah, di sini nanti untuk timelinenya ini secara tentatif ini adalah seperti ini, teman-teman. Jadi di sini nanti mulai dari bulan Juli pertengahan sampai dengan akhir Agustus, ini nanti adalah jadwal ini digunakan untuk mengangkat yaitu teman-teman guru honorer yang sudah lulus passing grade ya. Jadi untuk Juli pertengahan sampai Agustus ini nanti adalah digunakan untuk jadwal pengangkatan dari yang sudah lulus passing grade. Kemudian untuk teman-teman yang masuk dalam kategori pelamar umum, di sini nanti setelah selesai dari formasi yang tersedia itu digunakan untuk menempatkan guru yang sudah lulus passing grade. Kemudian nanti untuk bulan September sampai Oktober ini adalah untuk mekanisme seleksi yang kedua untuk teman-teman yang di sini THK 2 dan juga guru honor sekolah negeri yang lebih dari 3 tahun untuk masa kerjanya. Barulah nanti pada bulan ini sekitar bulan Oktober, November, Desember nanti akan dibuka untuk pendaftaran teman-teman yang pelamar umum dari guru honor sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, kemudian lulusan PPG dan juga guru sekolah swasta. Inilah terkait tentang penjadwalannya, ini adalah diperkirakan adalah seperti itu. Jadi nanti akan tuntas ya di tahun 2022 ini sampai dengan bulan Desember. Nah, selanjutnya untuk peserta seleksi P3K guru tahun 2022 untuk yang pelamar umum. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman bisa cek pada bagian infografis ini, tentunya kita sudah memahami ya, yaitu untuk peserta dari kalangan pelamar umum ini adalah dari teman-teman yang belum lulus passing grade di tahun 2021 dan juga ditambah dengan pelamar baru ya. Nah, ini teman-teman, tambah dengan pelamar baru, yaitu di sini terdiri dari ini, yaitu pelamar umum itu adalah dari prioritas yang keempat ini ya. Ini bukan prioritas tapi pelamar umum, teman-teman. Jadi dari guru honorer sekolah negeri kurang dari 3 tahun, lulusan PPG dan juga guru honorer sekolah swasta, teman-teman. Nah, sehingga nanti untuk mekanisme seleksinya ini adalah tes ya dengan CAT UNBK bagi pelamar umum ini, yang terdiri dari guru honor sekolah negeri kurang dari 3 tahun, lulusan PPG dan juga guru honor sekolah swasta.
Nah, di sini untuk guru honor sekolah swasta itu tidak tertaut entah itu masa kerjanya 3 tahun, 2 tahun, atau 15 tahun, itu adalah nanti tetap masuk dalam kategori pelamar umum ya. Nah, ini teman-teman. Nah, selanjutnya untuk pelamar umum ini nanti harus mengerjakan dengan menggunakan cat UNBK, yaitu dengan menggunakan komputer ya, ke tempat uji kompetensi. Kemudian nanti mereka mengerjakan ini, yaitu untuk materi soalnya dari kompetensi teknis sesuai dengan mata pelajaran masing-masing, kemudian manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Untuk butir soalnya adalah seperti ini sama dengan yang tahun kemarin. Untuk waktunya ini adalah juga seperti ini. Untuk bobotnya teknis paling banyak ya 60%. Kemudian untuk manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara ini ada 40%. Nah, selanjutnya untuk afirmasi. Nah, di seleksi P3K Guru tahun 2022 untuk yang pelamar umum ini nanti juga akan ada afirmasi teman-teman. Jadi afirmasinya ini adalah berlaku juga baik itu untuk guru honor sekolah negeri, lulusan PPG, dan juga guru honor sekolah swasta. Ini afirmasinya semua mendapatkan. Nah, di sini nanti untuk afirmasi inilah nanti akan diberikan untuk menambah di kompetensi teknis ya. Nah, menambah di kompetensi teknis. Jadi afirmasi ini ditambahkan di sini ya untuk menambahkan ini. Nah, selanjutnya untuk afirmasi ini nanti itu adalah menurut pasal 38 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 itu adalah yang pertama. Nah, di sini untuk kompetensi teknis bagi pelamar umum itu kan diberikan penambahan nilai dengan ketentuannya ini. Jadi afirmasi yang pertama itulah afirmasi bagi pelamar yang memiliki sertifikat pendidik yang linier dengan jabatan yang dilamar ini mendapatkan tambahan sebesar 100% ya dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Jadi bagi teman-teman entah itu teman-teman itu dari guru honorer sekolah negeri atau juga lulusan PPG, guru honorer sekolah swasta, kalau memiliki sertifikat pendidik, nah di sini memiliki serdik, maka nanti otomatis untuk yang bobot 60% dari kompetensi teknis ini sudah tuntas. Nah, ini sudah mendapatkan nilai maksimal ya. Jadi sudah dapat nilai maksimal lulus untuk teknisnya. Tinggal memikirkan manajerial, sosiokultural, dan juga wawancaranya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman memiliki sertifikat pendidik. Nah, kemudian afirmasi yang kedua ini adalah afirmasi disabilitas. Jadi sekarang nggak ada lagi afirmasi usia ya teman-teman. Nah, di sini afirmasi yang kedua adalah afirmasi disabilitas bagi teman-teman penyandang disabilitas yang sudah terverifikasi ya jenis dan derajat disabilitasnya sesuai dengan jabatan yang dilamar. Ini mendapatkan afirmasi sebesar 10%. Nah, dari nilai paling tinggi ya. Nah, ini teman-teman. Kemudian kalau misalkan teman-teman ini punya serdik dan juga punya serdik dan dapat afirmasi disabilitas, apakah nanti 100% tambah 10% yaitu 110%? Tidak teman-teman. Nah, ada peraturan yang C. Nah, jika pelamar mendapatkan tambahan nilai sebagaimana dimaksud A dan huruf B, maka dikumulatifkan nanti maksimal ini adalah 100%. Nah, itu teman. Jadi untuk afirmasi ini nanti tetap ada di pelamar umum. Nah, selanjutnya untuk pelamaran. Nah, P3K Guru 2022 untuk pelamar umum ini nanti pesertanya kan ada 3 ya. Yang pertama guru honorer sekolah negeri, yang kedua lulusan PPG, dan yang ketiga ini adalah dari guru sekolah swasta. Nah, di sini nanti untuk teman-teman dari guru honorer sekolah negeri ini adalah jika di sekolahnya ini ada lowongan atau buka formasi kebutuhan, maka wajib mendaftar di sekolahnya ya. Tentunya untuk mekanisme seleksi yang umum ini adalah setelah tuntas dari teman-teman lulus passing grade dan juga pelamar prioritas 2-3. Nah, jika di sini teman-teman ini guru honorer sekolah negeri, di sekolahnya ada formasi, maka wajib mendaftar di sini. Kalau nggak ada, barulah nanti bisa diberikan untuk mendaftar tempat lain. Nah, seperti ini contohnya. Nah, misalkan di sini, kalau misalkan kita bisa lihat ya, di sini untuk yang nomor 2 ini kan enak ya. Jadi di sekolahnya itu ada satu formasi dan guru honorernya ini hanya satu. Ini kalau misalkan wajib daftar di sini, ini sama halnya nanti akan perankingan tunggal ya. Jadi tes melawan dirinya sendiri. Hanya lolos passing grade saja, maka teman ini nanti akan bisa lolos di sini menempati formasi sekolahnya sendiri. Beda dengan yang ini, kalau misalkan ada satu kebutuhan di sekolah kita, namun guru honorernya ini ada 3. Ini nanti bersaing satu sama lain untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Nah, di sini untuk guru honorer sekolah negeri ini mendaftar di sekolahnya sendiri. Nah, berikutnya apakah dari lulusan PPG dan guru
guru honorer sekolah swasta ini bisa melamar ke sini, ini adalah tentunya ini adalah tidak boleh ya. Jadi di sini nggak boleh mendaftar di sekolah yang ada guru honorernya. Untuk yang guru induknya teman-teman, jadi seperti ini nggak pareng ya, mboten boleh. Nah berikutnya di sini kita sekat, dikarenakan di sini akan dibedakan antara guru honorer sekolah negeri dan juga guru sekolah swasta dan juga lulusan PPG. Nah selanjutnya kalau misalkan mekanisme pemilihan formasinya adalah seperti itu, kira-kira bagaimana untuk lulusan PPG dan juga guru honorer sekolah swasta ini pemilihan formasinya? Mereka memilih di mana? Nah mereka itu memilih formasi di kasus-kasus yang seperti ini. Jadi yang pertama, teman-teman guru honorer sekolah swasta dan lulusan PPG ini nanti memilih formasi, bisa memilih formasi dengan kondisi seperti ini. Jika dalam satu sekolah itu antara guru honorer peserta seleksi P3K dengan jumlah kebutuhan itu lebih banyak kebutuhannya, maka teman-teman ini dari lulusan PPG dan juga guru sekolah swasta ini bisa melamar ke sini. Jadi yang diburu, yang direbutkan adalah ini formasi yang kosong ini. Kalau di sini kan ada satu formasi ya. Nah formasi ini sudah melekat dengan guru induk yang ada di sini. Nah ini teman-teman. Jadi kalau misalkan tampilan seperti ini, nanti ini formasi akan terbuka untuk bisa dipilih dari teman-teman dari lulusan PPG dan juga guru sekolah swasta. Nah, ini adalah dengan sisa formasi bisa dipilih oleh mereka. Atau juga dengan kasus yang seperti ini. Nah di sini dalam satu sekolah di sini nggak ada guru honorernya. Nggak ada guru honorernya, berarti di sini untuk formasi ini kosong, nggak ada yang punya ya, formasi kosong. Berarti di sini dari teman-teman guru sekolah swasta dan lulusan PG ini mereka ini bisa mendaftar ke sini juga. Nah mereka bisa daftar karena di sini malah formasinya malah 3 ya, nanti akan dibutuhkan 3 yang diambil dari nilai yang terbaik teman-teman. Nah berikutnya di sini untuk yang pertama. Nah ketika teman-teman guru honorer sekolah negeri di sini nanti hasil tesnya seperti ini, misalkan ada 3 peserta ya guru honorernya untuk kategori umum ini 1, 2 dan juga 3. Misalkan di sini untuk perolehan nilainya seperti ini. Di sini kan untuk kebutuhannya hanya 1 ya formasinya, namun yang daftar ada 3, berarti dipilih salah satu untuk mengisi formasi di sekolah ini. Sementara yang 2 ini nggak bisa mengisi formasi. Misalkan saja dari hasil seleksinya nanti ini untuk Sukma ini adalah mendapatkan nilai 496, Rahma mendapatkan nilai 716 misalkan. Kemudian Anang ini dapat nilai 490. Nah berarti dengan demikian nanti akan di ranking siapakah yang dapat nilai paling tinggi. Yang dapat nilai paling tinggi adalah di sini Rahma ya, Rahma. Berarti nanti Rahma inilah yang akan mengisi formasi kekosongan 1 ini. Sementara yang 2 nanti menunggu informasi lebih lanjut, siapa tahu nanti akan ada penambahan formasi setelah ada guru yang pensiun. Misalkan adalah seperti itu. Nah selanjutnya beda lagi dengan peserta guru honorer sekolah negeri yang ada di bagian nomor 2 ini. Nah mereka nanti akan seperti ini, yaitu dikarenakan teman-teman ini, nah ini adalah namanya Agnes misalkan ya. Agnes ini satu guru honorer sekolah negeri yang mana di sekolahnya ada 1 formasi. Nah nanti dari pelamar di sekolah lain ini nggak akan bisa mendaftar ke sini. Nah ini sama halnya dengan Agnes ini, dia itu seleksi bertarung dengan dirinya sendiri ya. Jadi Agnes ini hanya cukup bertarung dengan dirinya sendiri, hanya memperjuangkan untuk lolos passing grade, maka nanti akan bisa mengisi formasi di sekolahnya ini. Entah itu berapapun nilainya, misalkan P3 itu nanti akan bisa mengisi di sini. Selanjutnya untuk peta persaingan antara lulusan PPG dan juga guru honorer sekolah swasta itu kira-kira bagaimana? Ini nanti adalah juga dari teman-teman yang nggak ada di formasi sekolahnya ya, mereka bisa daftar juga di sini untuk guru sekolah negeri. Nah di sini nanti akan juga di ranking teman-teman, akan di ranking juga yang seperti ini ya. Nah seperti ini nanti untuk gambarannya. Jadi teman-teman di sini akan di ranking. Misalkan ada beberapa orang yang daftar, maka nanti hanya 1 yang diambil yang paling atas. Misalkan di sini kan kebutuhannya hanya 1 ya, maka peserta paling atas inilah yang nanti akan mengisi formasi di sini. Sementara yang lain ini belum lulus teman. Nah seperti itu. Kemudian untuk contoh berikutnya. Nah di sini untuk contoh nyatanya, misalkan seperti ini ya. Nah Pujo, Pak Pujo ini adalah dia guru swasta, dapat nilai akhir itu adalah 720 dikarenakan beliau memiliki sertifikat pendidik. Pak Abed ini lulusan PPG, dia punya serdik namun nilai akhirnya ini adalah sekian, 716. Pak Lukas ini adalah guru sekolah swasta, dia belum punya serdik, nilai akhirnya adalah 490. Kemudian Hendri ini lulusan PPG, dia nilainya 660. Nah dengan demikian ini kalau misalkan kebutuhannya ini hanya 1 seperti ini, maka nilai yang paling tinggi lah yaitu Pak Pujo ini yang akan menempati formasi teman-teman. Nah seperti ini. Kecuali kalau misalkan
Di sini mereka tuh berempat ini ngelamar di sekolah B ya. Nah, di sekolah B yang bawah ini berarti di sini nanti kan ada 3 kebutuhan ya, 3 kebutuhan yang lamar cuman ada 4 orang ini. Berarti di ranking yang pertama ini kan nilai paling tinggi yang ini, maka dia mengisi formasi yang ada di sini. Nah, ini teman-teman, mengisi formasi di sini. Kemudian nilai tertinggi yang nomor 2 itulah 716 ya. 716 berarti dia mengisi formasi yang kedua. Kemudian dari antara Lukas dan Henry siapa paling tinggi? Paling tinggi adalah di sini Henry. Nah, berarti dia mengisi formasi yang ketiga ini. Nah, itulah teman-teman untuk skema pemilihan formasi dan juga seleksi serta penentu kelulusan P3K yang pelamar umum. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.